Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Opimatek PNFK PLM. Pada episode kali ini menjadi episode tersedih bagi kami semua karena ini merupakan episode ke-7 yang artinya ini menjadi podcast terakhir di kepengurusan periode 2022-2023. Jadi sekaligus podcast hari ini menjadi podcast penutup dan kami juga mohon izin pamit di podcast kali ini. Dan nanti di podcast ke-8 kita akan berbincang bersama Ketua Umum Himatek PNFK PLM yang baru. Meskipun kami pamit, ternyata ada yang baru datang. Dan yang baru datang adalah koordinator program studi kita yang baru, Ibu Dr. Susanti Supyadi SPDMA. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, luar biasa, Rizal. Kalau sekarang menanya kabar itu bukan hanya sekadar basa-basi, Bu. Karena ketika sebelum COVID kan kita selalu berbasa-basi menanyakan kabar. Tapi ketika COVID-19 maka kemudian kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ini benar-benar nanya kabar. Jadi nanya, bukan basa-basi ini, Bu. Bukan basa-basi. Kalau gitu saya kurang tidur. Oke. Nah, pada podcast episode kali ini kita akan membahas beberapa hal khususnya terkait kemahasiswaan dan juga bagaimana nanti sinergi antara program studi dan himpunan. Tapi sebelum mulai ke sana, saya ingin menjelaskan beberapa pandangan mahasiswa terhadap bagaimana proses lika-liku pemilihan koordinator program studi yang pada awalnya beritanya sudah menyebar ke mahasiswa bahwa kita punya 2 nama. Dan nama, saya bukan ada. Dan Bu Susanti bukan dari 2 nama itu. 2 nama itu dosen laki-laki, kita tidak perlu sebutkan namanya karena saya rasa semua mahasiswa kita pun sudah tahu dan menjadi rahasia umum. Awalnya 2 nama yang masuk bursa dan sangat kuat waktu itu, tapi kemudian salah satu tidak bisa melanjutkan karena perihal tidak memenuhi administrasi. Kemudian setelah itu yang seharusnya tersisa 1 nama, ternyata ada tambahan pemain baru, Bu. Nah, jadi ada 3 bursa nama. Kemudian menjadi sesuatu yang kita harus tunggu lagi. Bahkan kemarin itu kita pelantikan bersama untuk koordinator program studi, sekretaris program studi, ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Kabarnya udah nyiapin gitu ya, teman-teman. Kita sudah menyiapkan postingan selamat dan suksesnya, tapi ternyata juga belum dilantik waktu itu. Dan kita juga termasuk salah satu prodi yang tidak ikut pelantikan bersama waktu itu ya, Bu. Dan kemudian di akhir-akhir masa ketika kita sudah mulai lelah mengikuti perjalanan yang panjang ini, kemudian Bu Susanti hadir. Nah, saya ingin tanya ke Bu Susanti, kenapa kemudian Bu Susanti hadir di akhir perjalanan, tidak di awal? Kalau di awal kan bisa lebih simpel kayak gitu. Oke. Baik, ini pertanyaannya ini kayaknya memang betul-betul keingintahuan gitu ya, teman-teman ya. Semua keluarga besar kita tahu. Ya, pengen tahu gitu ya. Baik, kenapa ya hadir di akhir? Yang pertama karena takdir Allah. Itu udah pasti ya. Itu udah nggak bisa tapi memang nggak ada, there's no better word to describe it gitu selain itu gitu ya. Jadi takdir Allah. Satu, saya nggak ada rencana. Jadi ketika pindah ke sini ke Lambung Mangkurat masuk sebagai dosen, mungkin teman-teman tahu semua ya alasan saya kenapa ya meninggalkan hiruk pikuk di Jakarta di kementerian yang 24/7 kerjanya gitu istilahnya, sekarang balik lagi kerjanya 24/7 Rija. Karena Sabtu Minggu juga anaknya banyak kan, 300 orang gitu ya. Kesini adalah untuk ngurus keluarga. Jadi untuk devote gitu ke keluarga banyak waktu. Nah, ternyata kan di sini melihat gitu ya, mengamati gitu bagaimana perkembangan Prodi Tekpen. Saya kan sebagai sebagai orang tua lah gitu ya dari kalian. Saya suka dengan mengajar. Jadi saya suka dengan pekerjaan saya cinta pekerjaan saya, tapi saya lebih cinta lagi orang-orang yang saya ajar gitu. Jadi anak-anak gitu ya. Jadi karena itulah mungkin ya, kenapa alasannya di akhir ketika Pak Dekan minta saya untuk, ya udah karena ini kan aklamasi ya. Jadi kalau beliau bilangnya, maaf ya Bu, aklamasi ya, jadi penunjukan. Bahkan tidak bertanya. Terus saya bilang, nggak ada yang bertanya ke saya, apakah saya bersedia? Jadi itulah kenapa baru di akhir-akhir, dan kenapa di akhir-akhir, karena saya baru memenuhi kriteria untuk menjadi calon koordinator prodi itu di akhir-akhir, jadi menjelang berangkat ke Solo, itu jabatan fungsional rektor saya keluar, terbit gitu. Sebelumnya memang diajukan, tapi saya mengajukan itu bukan untuk jadi korprodi. Saya ingin supaya bisa berkegiatan secara mandiri lebih leluasa.
Jadi kalau punya jabatan fungsional tuh saya bisa riset sendiri, saya bisa pengabdian sendiri, which is itu enak banget gitu ya, bisa sesuai dengan idealisme kita nggak jadi ketuanya gitu ya. Jadi itu rencananya tahun depan tuh pengen itu, jadi nggak ada kepikiran untuk jadi koordinator prodi. Gitu ya. Jadi saya di sini adalah amanah dari pimpinan, dari Pak Rektor, dari Pak Dekan, dan kenapa saya juga tidak keberatan bersedia juga karena kecintaan saya kepada mahasiswa. Ini kayaknya terlalu banyak. Berarti mungkin bisa dikatakan ini menjadi jalan tengah bagi semua. Jalan tengah bagi semua. Mudah-mudahan insya Allah yang terbaik ya. Walaupun tentunya mungkin tidak sempurna gitu ya Rizal ya. Dan juga kita berterima kasih ke Bu Susanti karena waktu itu untungnya mengajukan jabatan fungsional sebagai lektor. Kalau tidak mungkin bukan Bu Susanti yang saat ini kita wawancara di sini. Ya, ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau Bu Santi tadi bicara masalah anak-anak, ada sekitar 300 lebih anak-anak di sini. Lebih, betul. Dan juga anak-anak yang sudah hidup mandiri, para alumni-alumni yang sudah bertebaran di masyarakat sana. Saya sempat diskusi dengan salah satu dosen karena kita mahasiswa itu cukup kepo dan pengen update terhadap pemilihan ini. Dan waktu itu kita diskusinya bahwa dosen ini itu mengatakan bahwa Bu Susanti tidak akan menerima jabatan sebagai koordinator program studi karena alasan baru melahirkan. Ya, betul. Dan itu jadi sesuatu yang cukup masuk akal karena bagaimanapun anak-anak di kampus tentu yang lebih utama adalah anak yang di rumah, anak kandung. Apa kemudian kompromi Bu Susanti akhirnya bisa menerima jabatan sebagai koordinator program studi itu di tengah kesibukan juga mengurus anak yang baru lahir? Iya, ini saya bisa di sini juga menerima gitu ya, amanah. Ini juga atas izin orang rumah kan, atas izin suami, atas izin anak-anak. Berarti gitu aklamasi ya. Juga di rumah. Aklamasi juga di rumah gitu ya, sedikit dipaksain gitu ya. Tapi ya itulah, harus ada effort lebih artinya. Kalau sebelumnya mungkin lebih leluasa waktunya, sekarang karena mereka tahu, jadi saya mungkin bisa ke kampus berapa kali dalam seminggu, sekarang jadi lebih sering. Tapi ya mereka karena memang sudah terbiasa melihat ibunya kayak gitu. Kalau di Jakarta kan lebih parah lagi kan. Saya nggak pernah di rumah sama sekali. Ke rumah cuman ganti baju dan langsung berangkat lagi. Bahkan kalau yang kecil Yumna tuh dia nggak pernah tidur di rumah, selalu ikut sama saya pindah-pindah ke hotel gitu ya, dari hotel ke hotel. Jadi mereka udah tahu gitu ya. Jadi sebetulnya sih bagi mereka bukan masalah sesuatu yang baru, tapi memang karena mereka juga beranjak dewasa, terutama yang SD sama yang SMA sama SMP. Jadi itu yang lagi menuntut perhatian gitu. Jadi ya itulah effort dari sayanya harus lebih. Tapi ya mudah-mudahan aja karena di sini juga anak-anak mudah-mudahan juga membutuhkan dan bisa saya bantu gitu ya. Saya melihat itunya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lah gitu Rizal. Amin, amin. Ya. Karena biasanya yang lebih sayang anak itu ibu, bukan bapak. Sekali ya. Jadi lebih sayang anak sekarang adalah ibu. Semoga Bu Santi selalu menyayangi anak-anaknya di semua. Baik yang sudah lulus ataupun yang masih kuliah gitu ya. Oke, sekarang kita mungkin beranjak. Kita sudah tahu bagaimana proses perjalanan panjang. Sekarang tugas kita hanya mendoakan dan juga mensupport Bu Susanti dalam setiap langkah beliau selama 4 tahun ke depan. Dan Himatek Penep KPWRM ini berdiri di tahun 2016. Kita baru beranjak 6-7 tahun dan 6-7 tahun karena di Prodi kan berdiri di 2014. Kita berdiri secara resmi kepengurusan pertama itu di 2016. Jadi ada beberapa kepengurusan yang memang tidak sah waktu itu karena memang orang masih sedikit di angkatan-angkatan awal. Dan alhamdulillah di pengurusan ke periode ke-7 ini karena sebelumnya Kak Mahbub, Kak Irpandi, kemudian Kak Irul, Kak Jimmy, Kak Bagus, dan Kak Bagus 2 periode. Ini kita sudah melaksanakan 28 program kerja Bu di periode saat ini. Di antaranya Departemen PSDM, kita ada Educational Technology Explore Camp, kegiatan kaderisasi, kemudian juga kalau untuk bidang pendidikannya kita punya diskusi dan silaturahmi, kemudian kita juga punya temu edukasi mahasiswa teknologi pendidikan. Kalau di Bakminua kemarin kita punya Semarak Teknologi Pendidikan, di Senatalis Teknologi Pendidikan ke-8, kita juga punya Anugerah Tepken Award, dan Bu Susanti salah satu penerima Anugerah Tepken Award untuk kategori dosen teladan, dan itu memang dipilih oleh seluruh mahasiswa kita. Karena nanti ada pertanyaan.
Nanti ada pertanyaan juga untuk dosen-dosen yang sudah kita himpun melalui Instagram himpunan. Jadi nanti kita akan sampai ke sana, Bu. Kemudian di departemen-departemen lain juga seperti di advokasi dan kesejahteraan mahasiswa kita punya forum komunikasi angkatan, kita juga punya Tekpen Peduli, kita punya kegiatan Adkesma Menyapa, bahkan kita sampai ke Palangkaraya kemarin berdiskusi dengan kawan-kawan dari Palangkaraya membicarakan bagaimana teknologi pendidikan ke depan dan tantangan ketika kita menjadi support system dari ibu kota negara baru. Dan kita juga di departemen-departemen lain seperti di Kominfo saat ini kita punya podcast, kita punya digital content, kita punya foto kepengurusan, kita punya video profil. Sedangkan di departemen lain seperti kerohanian kita punya haul jama, kita punya ziarah, kemudian kita punya kegiatan apa lagi ya? Kegiatan buka puasa, berkah Ramadan, kemudian tolerance movie screening waktu itu. Dan juga di terakhir di Departemen RTO kita punya badan usaha milik himpunan, kita punya Tekpen lebih dekat, kita punya inventaris dan pengadaan barang, kita punya program kerja general service dan seterusnya. 28 program kerja itu sudah terlaksana. Dan 28 program kerjanya dia hafal di luar kepala ya. Luar biasa. Karena kalau apapun yang terjadi itu yang ditanyakan pasti ketuanya. Iya, nah, dan kalau ada yang salah di anggota pasti ketuanya yang disalahkan. Persis itu Rita ya. Jadi dari 28 program kerja sudah dilaksanakan. Kemudian meskipun di tahun ini masih tumpang tindih antara program yang ada di Prodi dengan program yang ada di himpunan. Dalam konteks kemahasiswaan bagaimana Bu Santi kemudian berkomitmen ke depan kita bisa sama-sama. Artinya ketika ada program yang sudah ada di himpunan, rasa-rasanya tidak perlu lagi ada program yang sama di program studi. Jadi pembagian peran itu, bagaimana Bu Santi kemudian? Iya, saya memang baru ya di sini, baru ya 2 tahun juga belum ya. Tapi sudah bisa melihat gitu ya, mengamati gitu teman-teman. Kalau saya pribadi jujur gitu ya menilai gitu ya, yang yang kalian jalankan ini jauh lebih well organized gitu dibanding dengan yang dikerjakan di Prodi sendiri gitu ya. Ini evaluasi diri ya. Ini artinya bukan menjelekan, tapi ini evaluasi diri. Artinya tahu ada satu kendala dan kedepannya harus memperbaiki. Kalau saya bilang bahwa ini udah bagus, sudah bagus dan lain sebagainya gitu ya, nanti akan sulit gitu untuk mengevaluasi. Jadi mungkin kedepannya bagus seperti yang Riza tadi bilang. Jadi kita mungkin bisa petakan sama-sama. Kira-kira kita mau ngapain nih bersama nih gitu ya. Jadi Hima sama Prodi itu mungkin jadi satu keluarga lah gitu ya. Kalau ini kan mungkin sekarang kita mendukung, tapi dukungannya tuh kayak yang masih mendukung aja gitu ya. Bukan integrate gitu, bukan berintegrasi. Hima juga sama. Kalau ada kegiatan di Prodi, kalian kan juga mendukung, tapi yang mendukung aja, nggak involve gitu. Mungkin kalau involve itu kan mulai dari planning, mulai dari organize gitu dan lain sebagainya gitu bisa terlibat di sana. Nah mungkin kedepannya kita bagusnya seperti itu. Jadi kita duduk bareng, kita punya program apa, misalkan gitu ya dengan kan biasanya apa sih ada RAB gitu ya. Jadi nanti bisa masuk ke sana ke dalam penganggaran mau apa nih Prodi gitu. Misalkan mau ada seminar nasional, seminar internasional, atau mau ada pelatihan apa baik untuk dosen, untuk mahasiswa, ada kuliah umum, ada apa. Nah, apa yang dikerjakan oleh Prodi, nanti mungkin apa yang belum dikerjakan oleh Prodi, tidak bisa ditangani oleh Prodi, baru itu part of Hima gitu ya. Jadi didiskusikan bareng, nah semuanya ini jadi apa yang bisa dianggarkan, apa yang bisa dibiayai, kalau tidak bisa maka apa solusinya kita cari bersama-sama. Mungkin secara umum, secara singkat, seperti itu sih bayangannya ya. Jadi duduk bersama ya. Jadi duduk bersama. Padahal duduk bersama ini bukan sesuatu yang sulit, tapi selama ini masih belum bisa kita lakukan dengan baik. Kayaknya meja bundarnya itu terlalu kecil. Terlalu kecil. Kursinya masih untuk dosen sekarang karena dosen ada yang baru nggak cukup juga untuk dosen ya. Berarti kita perlu minta ruangan yang fotokopi di sebelah ini jadi ruang dosen. Itu nanti akan mengarah ke kenapa kita mengajukan pindah ke Banjarbaru. Nanti kita akan bahas ke sana. That's the answer ya. Itu jawabannya teman-teman. Berarti nanti spoiler sedikit. Berarti di awal tahun nanti karena Hima akan berganti kepengurusan di akhir bulan, kita akan ada musyawarah ketua umum terbaru terpilih. At least kita sudah punya program kerja, Bu. Mungkin nanti sebelum program kerja disahkan kita perlu komunikasi dulu biar nanti meskipun efektif berjalan di tahun 2024 karena anggaran saat ini kan sudah disepakati di awal tahun lalu. Jadi kemungkinan nanti kita akan lebih bahas banyak program-program di 2024 yang akan datang, kemudian begitu. Kemudian kalau kita beranjak sedikit
mungkin seperti yang Bu Susanti sampaikan, kita harus ada pemetaan nih. Pemetaan selama ini mungkin hampir sama dengan penelitian dosen-dosen kan begitu, Bu. Betul. Kalau yang evaluasi ada dosen tersendiri, ada yang pengembangan dosennya tersendiri. Nah, mungkin di pembinaan mahasiswa pun kita harus demikian. Kemarin kita menang di MTQ nasional, MTQ fakultas juara umum, kemudian kita juga menang di berbagai perlombaan. Nah, mungkin nanti dosen-dosen bukan hanya pembina hima itu bertanggung jawab terhadap satu kegiatan atau satu event yang memang jadi kegiatan kita rutin tahunan, Bu, seperti Pilmapres, kemudian lomba inovasi digital mahasiswa itu kan sebenarnya bidang-bidang dari teknologi pendidikan. Sangat disayangkan kemudian kita selama 9 tahun ini selalu absen di kegiatan itu, sedangkan kalau kita melihat kawan-kawan dari Jakarta, kawan-kawan dari Malang, kawan-kawan dari Surabaya, itu mereka selalu berprestasi dari bidang-bidang yang memang mereka kuasai. Ranahnya Tekpen ya. Jadi ke depan mungkin kita perlu mendiskusikan hal itu untuk prestasi-prestasi mahasiswa. Take note ya, Riza. Kalau mama tuh penyakitnya cuma satu. Apa itu, Bu? Dua. Maunya banyak, tapi pelupa. Jadi harus selalu diingatkan. Betul, harus diingat. Tapi pelupa itu artinya bukan tidak konsisten. Ya gitu ya, fog brain ya gitu. Jadi badannya ada di sini, pikirannya udah kemana-mana gitu ya. Oke, itu tadi terkait kemahasiswaan, kawan-kawan warga himpunan sekalian. Selanjutnya, ini jadi isu yang selalu kita bahas bersama, Bu. Bahkan mungkin sampai ke hari kiamat pun isunya akan selalu dikawal. UKT terkait UKT mahasiswa. UKT kita bahkan lebih mahal dari UKT program magister S2. Kalau di S2 kalau tidak 5,5 juta ya, Bu. Kalau di S1 bahkan ada yang sampai 6,8 juta. Tentu biaya pendidikan kita tentu harus diakui tidak murah. Lalu kemudian di himpunan kita sudah berupaya, kita sudah menyampaikan ke prodi, kita sudah menyampaikan ke Padekan langsung waktu itu, dan beliau menyampaikan memang sudah diusulkan ke kementerian karena menjadi ranahnya kementerian. Lalu kemudian ditolak, dan itu sudah dilakukan 2 kali. Artinya batas perjuangan yang bisa kami suarakan untuk mewakili mahasiswa hanya sampai sekian. Namun dalam artian ini, meskipun mahasiswa itu anggaplah sudah berdamai dengan UKT yang tinggi, tapi tuntutannya berubah, bukan lagi penurunan UKT, tapi perbaikan pelayanan dan fasilitas. Bagaimana Bu Susanti di kepengurusan lagi di masa bakti Bu Susanti selama 4 tahun ini bisa mengawal isu itu, dan ini bisa mengobati rasa sakitnya mahasiswa ketika membayar UKT yang begitu tinggi. Iya, sebetulnya itu jadi concern saya yang pertama ketika kemarin menerima jadi koordinator prodi gitu ya, karena ingin, saya rasa anak-anak yang punya prestasi luar biasa ini ya, Ibu tuh melihat kalian tuh bangga banget ya, sejak sebelum jadi koordinator prodi, sejak kita kuliah dulu ya Riza ya, gimana kalian gitu dengan segala keterbatasan lah istilahnya gitu ya, kita bisa bilang begitu. Tapi kalian tuh performanya tuh bisa maksimal, bisa kasih yang terbaik gitu. Nggak malu-maluin dosennya, turun ke sekolah, lakukan analisis, kasih rekomendasi, dan diterima, dipakai gitu oleh sekolah. Kelihatan sekali gitu apresiasi. Baru aja tadi pagi saya ke sekolah untuk penelitian, sekolah penggerak yang udah 3 tahun, dan di sana ada alumni kita, 2 orang yang dulunya itu PPL. Apa sih namanya PPL ya? Asistensi mengajar. Kalau yang sekarang, kalau 2018 dulu PPL. PPL di sana. Jadi beliau bilang, kepala sekolahnya, kayaknya tuh kami tuh berjodoh sekali Bu dengan teknologi pendidikan itu. Kepake sekali. Jadi waktu kami jadi sekolah penggerak di tahun pertama itu, keberadaan mereka tuh sangat membantu sekali. Coba, orang tua mana sih yang nggak bangga? Itu lebih bangga daripada keberhasilan diri sendiri gitu, ketika anak-anaknya berhasil. Nah, jadi itulah ada concern saya, dan saya menyadari bahwa kalau di-compare dengan prodi-prodi Tekpen yang lain di luar Universitas Lambung Mangkurat, di luar Kalsel, kondisi fasilitas kita itu kan sangat terbatas ya. Baru kemarin kita waktu ke APSTPI ya benar, temu kolegial, berkunjung ke UNESA. Mereka punya ruang sinematografi itu twice this room. 2 kali ruangan ini dengan semua peralatan yang lengkap. Ruangan micro teaching mereka punya sendiri, apalagi multimedia mereka punya sendiri, gitu ya teman-teman. Jadi itu karena apa? Karena memang mereka space-nya cukup, gitu ya. Dan kalau misal dengan 6 juta, kalau kondisinya kayak gitu, rasanya mungkin mahasiswa juga bangga lah gitu, saya punya kampusnya, fasilitasnya kayak gini, gitu ya, saya bisa menikmati kayak gini. Nah ini juga kan Padekan pernah juga ya, Riza ajak ke sini kan, Riza kasih lihat
lab kita ya, beliau diajak tapi beliau nggak sempat ke atas Iya, ya, nggak sempat ke atas. Akhirnya beliau nanya kan sama saya, kayak apa sih Bu ruangannya? Jadi Prof, saya bilang, ini ruangan kami ini yang di atas ini, ruang fotografi ini, satu ruangan prodi di bawah itu dibagi 3. Satunya ruang baca, satunya fotografi, satunya podcast. Anak kami itu ada 300 orang. Ruang fotografi itu diisi 7 orang aja udah sesak, Prof. Ya kan? Diisi 7 atau berapa lah, 10 orang udah sesak kan gitu ya. Ini berapa orang? 7 orang yang nggak sesak juga ya. 10 orang berapa lagi gitu ya, udah sesak gitu. Jadi itulah kenapa gitu ya. Kalau misal mau di sini, kita ini langsung nyambung ke Banjarbaru. ya, ke Banjarbaru ini ya gitu ya. Ya karena itu gitu ya. Kami mau mengupayakan fasilitas yang bagus gitu ya, layanan yang bagus supaya menyamai yang 6 juta itu, mau di sini mau di mana. Nah, puncaknya ini ketika saya jadi korprodi ini kan kita sudah ada wacana mau minta ruangan yang sebelah untuk jadi ruangan kita. Ternyata waktu rapat untuk PKKMB ya, benar ya PKKMB, Pak Dekan di sana mengatakan dan menegaskan bahwa yang bukan ruangan situ sih, bahwa satu ruangan di atas itu di lantai 2 yang kita biasa belajar itu pun akan diambil satu untuk display apa ya, PKU atau apa gitu ya dari prodi ekonomi kalau nggak salah. Pokoknya intinya ruangan di atas yang selama ini jadi ruang kuliah kita itu pun akan diambil satu. Jadi yang di bawah itu udah oleh koperasi untuk ruangan fotokopi, yang di atas pun akan diambil satu. Berkurang lah gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau misal mau nambah kamera yang 360 buat conference gitu ya. Mau di mana ruangannya? Mau di ruang prodi? Nggak bisa di kelas kita nggak ada yang kelas khusus untuk Tekpen, kelas kita rebutan dengan prodi-prodi lain. Nah, jadi inilah sebabnya kenapa akhirnya ya, karena untuk menyamai gitu ya, agar sepadan gitu ya, antara UKT yang kalian bayaran dengan fasilitas dengan layanan yang diberikan, itu kami akhirnya memohon arahan dari pimpinan seperti apa, dan sarannya beliau adalah untuk pindah ke Banjarbaru. Karena di sana ada lahan, ada 12 ruangan yang bisa dipakai, dan ini bisa dipakai oleh kita semua. Terus kami koordinasi lah dengan teman-teman di PKH yang sudah duluan ke sana. Saya bilang, kayak gimana di sana belajar lingkungannya? Mereka bilang bagus sekali katanya gitu. Pak Dekan juga bilang kalau mahasiswa mungkin pertama-tama soal kosan mereka susah, tapi di sana juga banyak kosan, lebih murah-murah lagi. Biaya hidup lebih murah di sana, air lebih nyaman di sana, udara lebih enak di sana. Saya nanya ke Pak Andi ya, korprodi PKH, kayak gimana? Pak Andi saya bilang, enak aja Bu, nyaman. Katanya kita kan di sana luas ya, mau bikin apa saja, mau bangun apa saja, kita bisa gitu ya. Jadi intinya kita punya keleluasan untuk kasih yang terbaik gitu. Jadi kita betul-betul bisa merancang, kalau bikin fotografi perlu studio ya bisa, bikin sinematografi ya bisa gitu, ada ruangannya gitu Riza. Jadi ya itulah untuk menyamai UKT itu, karena Riza tadi kan juga sudah bilang ya, sudah 2 kali kita ke kementerian dan nggak bisa. Ya entah kenapa gitu ya, mungkin ada perhitungan karena kita kan ada kelas, ada pembelajaran yang praktik ya, pakai lab itu. Kalaupun bisa kita turunkan itu perhitungannya, tetap itu untuk menurunkannya pun juga prosesnya lama. Jadi there is no other way gitu. Mau di sini mau di mana gitu. Gitu ya. Oke. Yang menarik Bu, pada saat bertemu Pak Dekan, kami bersama kawan-kawan Ormawa itu banyak juga keluhan terkait PKH yang memang dari segi fasilitas di sana masih belum terlalu maksimal. Ya. Itu kemudian jadi kekhawatiran kita juga. Kecuali oke lah kita pindah ke sana, tapi dengan catatan ruangan di sana sudah standby semua dan kita tinggal memindahkan orangnya. Jadi secara infrastruktur semua sudah siap, lalu kemudian baru kita pindah. Tapi kemudian yang jadi kekhawatiran mahasiswa juga, kan episentrumnya Universitas Lambung Mangkurat ada di Banjarmasin. Apa-apa tentu kita harus berurusan karena dekanat di sini, maka kemudian kita harus ke Banjarmasin. Kita juga harus koordinasi terus untuk kegiatan-kegiatan baik itu ke dekanat atau ke rektorat, sehingga kemudian itu menjadi salah satu pertimbangan mengapa kemudian teknologi pendidikan tetap harus di Banjarmasin. Tapi apapun keputusan ke depan, mungkin kita harus duduk sama-sama lagi dan kita harus berkompromi ketika kita pindah ke sana apa yang kita dapatkan,
dan ketika kita tetap di sini, apa konsekuensi yang kita bisa tanggung sama-sama, biar kita sama-sama fair antara memilih Banjarmasin Banjarbaru, bukan hanya tentang satu pertimbangan atau dua pertimbangan, tapi banyak pertimbangan yang harus dipikirkan kemudian. Saya tertarik dengan statementnya Bu Susanti ketika ada alumni kita yang kemudian sangat dibutuhkan di satuan pendidikan. Ini artinya kalau boleh meminjam istilah Pak Monri, teknologi pendidikan itu memberikan warna baru di FKIP. Tapi seperti yang saya sampaikan, warna baru itu biasanya jarang dikenal. Nah, kemudian tugas kita adalah memperkenalkan warna itu. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan, selain dengan kita terus mengembangkan karya-karya yang bisa dimanfaatkan, kita juga bisa menaruh mahasiswa kita di berbagai kegiatan yang khususnya itu di satuan pendidikan. Nah, kemarin kami sempat ke Malang, kita rapat koordinasi nasional IMATEPSI. Ternyata Bu, di Jawa Timur itu ada MOU satu sekolah satu PTP dan itu disetujui oleh BKD. Jadi formasinya ada. Nah, ke depan mungkin apakah kita akan meniru Jawa Timur untuk memastikan lagi lulusan kita itu bekerja sesuai dengan profil lulusan yang kita harapkan. Iya, itu juga sama ya. Kami juga sudah memikirkan itu. Jadi sekarang mungkin kita tracer study kita juga masih sedikit sekali. Jadi kita juga belum bisa nge-trace ini anak-anak bekerja di mana. Diminta pun juga kan alumni kita masih agak agak susah gitu. Makanya kemarin sempat terpikir acara yang seminar itu kan kita mau barengkan dengan temu alumni gitu ya. Cuman karena mepet acaranya jadi belum bisa dilaksanakan. Alhamdulillah pas penutupan 2017 datang ya. Jadi mungkin Riza, kita pertama karena yang akan menggunakan tenaga kita itu adalah instansi-instansi gitu ya, lembaga-lembaga. Jadi kita perlu koordinasi dengan mereka. Kalau untuk PTP tentu kita harus dengan BKD ya, BKD provinsi, BKD kabupaten, BKD kota. Nggak bisa hanya dengan BKD provinsi saja. Karena kalau provinsi dia hanya SMA sama SMK sama SLB. Kalau mau ke SMP sama ke SD, kita harus ke kabupaten dan kota. Jadi harus ke situ. Cuman memang seperti saya udah bilang ke Riza kemarin ya, turnover di pemerintah ini kan cepet ya. Jadi mungkin kita udah ngomong sekali ke kepala BKD-nya, bisa jadi sebulan, 2 bulan, berapa bulan, dalam 1 tahun dia dipindah gitu ya, kemudian beda lagi. Nah, kalau kemarin teman-teman yang di UNESA, dia juga ada strategi, dia naruh si mahasiswanya untuk magang di BKD. Jadi kebukti gitu ya, apa yang diomongin sama dosennya itu, mahasiswanya itu bisa kayak gini itu kebuktian gitu ya. Jadi dari situlah kemudian awalnya mereka setuju untuk merekrut dan merekomendasikan PTP ini untuk ada di satuan pendidikan. Nah, mungkin itu kita bisa lakukan juga strateginya ya, Bu. Jadi kita bisa audiensi, hanya memang satu concern saya yang turnover itu aja. Jadi mungkin kita harus lihat kalau misalnya di sana sudah ada perubahan gitu ya, siapa pemegang kebijakan, berarti kita harus audiensi lagi. Dan yang kedua adalah kami itu kalau untuk jadi PTP itu limited ya, terbatas sekali gitu ya. Dan itu juga kan menunggu formasi, kemudian harus seleksi gitu ya teman-teman. Teman-teman kan mungkin nanti kalau misalnya PTP dibuka, kalian berkompetisi dengan sesama teman gitu kan. Bahkan bukan hanya yang di Kalimantan, yang bisa di Jawa jadi betul bisa jadi gitu ya. Artinya itu satu hal yang yang memang bukan idealnya tuh. Jadi kita nggak hanya fokus ke sana aja gitu loh. Tapi juga harus kemana nih. Nah ini harus kemananya ini yang harus dicari. Nah ini yang kami harus mungkin nanti bisa sama-sama dengan Hima. Harus kemana nih kita gitu. Apakah kita, kan di sini banyak ya perusahaan tambang, perusahaan apa lagi? Perusahaan sawit. Yang kebakaran itu, asapnya sekarang kemana-mana. Iya tuh kan mereka harus ini juga ya, jadi ini juga ya. Pokoknya yang seperti itu kan juga menyerap gitu. Atau kalau bukan di satuan pendidikan, di instansi-instansi pemerintah, di BPSDM misalkan, di BKD sendiri, pokoknya di setiap instansi pemerintah itu kan steppers ini ya, kalaupun mungkin tidak jadi PTP diperlukan. Nah itu mungkin yang chance kemananya itu yang perlu kita jawab sama-sama nanti. Jawab sama-sama, cari. Dan kalau misalnya kita sudah ketemu, misalnya ke mana gitu ya, misalkan ke Adaro atau ke Hasnur gitu ya. Hasnur sendiri lembaga ini ya,
lembaga, tapi ada tuh 2 mahasiswa S2 juga dari Hasnur. Artinya TP itu juga dibutuhkan di sana. Pokoknya semua lembaga yang ada sumber daya manusia itu perlu perlu upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka, untuk meningkatkan kinerja mereka. TP di situ bisa masuk. Nah, tinggal cari di mana. Habis itu kita kayak gimana nih untuk bikin link gitu ke sana. Mendistribusikan ya. Mendistribusikan. Jadi kita link dulu ke mereka, kenalan dulu gitu. Tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu gitu ya. Terus kita perkenalkan gitu. Ini lulusan, ini ada Tekpen, lulusan Tekpen. Karena kita juga kalau ke sekolah-sekolah banyak loh yang belum tahu teknologi pendidikan ya. Ini prodi baru katanya begitu kan ya. Tapi makanya tadi seneng banget ketika sekolah dia udah kenal gitu. Tapi mungkin sekarang udah dikenal aja. Itu yang jadi sasaran PPL ya. Kalau yang belum sasaran PPL juga banyak yang belum kenal. Mungkin strategi lain Bu, selain kalau kita asistensi mengajar yang dulu PPL kan itu harus ke satuan pendidikan. Mungkin kalau saya sempat diskusi sama kawan-kawan dari Pilkom, kemudian dari Tekpen, mungkin selain asistensi mengajar, kita itu harus diberikan ruang untuk kita bisa magang. Karena bukan hanya ke sekolah kita ini. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita bisa ke perusahaan, ke swasta, dan seterusnya. Dan seharusnya kita bisa mengambil porsi itu dan nanti coba berdiskusi dengan fakultas terkait program magang kita di tengah asistensi mengajar juga. Iya, setuju sih ya. Jadi bukan asistensi mengajar tapi magang, betul-betul. Karena memang jadi keresahan mahasiswa juga terkait jadi PNS kan sulit Bu, saingannya banyak. Betul. Maka kemudian kita harus mulai berpikir selain jadi PNS, teknologi pendidikan bisa jadi apa. Dan itu yang harus selalu kita perjuangkan bersama. Dan kalau kita bicara masalah UKT tadi Bu, kembali ke masalah UKT, sebenarnya kan mahasiswa itu punya banyak keterampilan. Mulai dari membuat video profil, kemudian membuat buku, kemudian membuat desain dan seterusnya. Saya bercita-cita atau berkeinginan ke depan kita itu bisa mengembangkan badan usaha milik himpunan atau badan usaha yang itu bisa dikelola oleh program studi. Pendanaannya itu bisa kembali ke mahasiswa dan juga tentu untuk menambah fasilitas kita yang ada di sini. Persis Riza, itu juga alasan kenapa kita, ya itu ya kemarin ya, karena solusi yang pertama terpikir oleh kami, kecuali nanti ada solusi lain ya, untuk menambah space kita gitu ya, mengajukan pindah lokasi ini. Pikirannya kalau misalnya kita ke sana, kita punya leluasa untuk, kalau orang mau bikin video atau mau bikin video pembelajaran gitu ya, atau misal mau bikin apa gitu ya, mereka juga bisa pakai fasilitas kita, sewa kah atau kayak gimana, kita bantu mereka juga syutingnya di tempat kita dan lain sebagainya. Jadi itu juga jadi salah satu alasan. Setuju sekali, karena mahasiswa kita juga banyak dan saya tahu juga teman-teman banyak juga kerja di luar gitu ya untuk mendapatkan an extra money gitu ya. Kenapa enggak gitu? Itu kita lakuin sama-sama di prodi, itu nanti keuntungannya untuk prodi dan untuk kalian juga bisa balik ke kalian juga gitu. Setuju banget ya. Nanti mungkin ini kita jadikan topik untuk diskusikan lebih lanjut ya. Oke, kemudian selanjutnya kita membahas pertanyaan berikutnya. Iya. Yang susah-susah ya? Iya, yang susah-susah. Ini mikirnya. Susah karena baru pengalaman pertama, Bu. Kasih pantun. Akhirnya aku bilang sini, kamu ngasih PR terus aku kasih pantunnya. Kalau kata Bu Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan itu harus sering-sering diedukasi. Bu Susanti harus sering kita edukasi terkait pantun. Iya nih susah padahal mama agak jelimet gitu bikin pantun. Tapi biasanya Bu, koordinator program studi sebelumnya pun agak sulit buat pantun. Jadi salah satu solusinya adalah izin ke toilet lalu cari pantun di HP. Aku tahu. Bahkan saya bukan izin ya, aku minta jadi. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin terkait dosen-dosen kita Bu. Mengingat beberapa dosen kita ada yang sudah berhenti dan kemudian ada penambahan dosen baru pula, tapi seperti yang kita tahu ada beberapa dosen yang sedang menempuh pendidikan juga. Tentu ini sebuah sesuatu yang kita harapkan juga, karena dengan begitu tentunya tenaga dosen kita menjadi lebih bagus lagi kualitasnya. Tapi di satu sisi kan beliau akhirnya harus izin belajar untuk menyelesaikan studinya. Bagaimana kiranya strategi dari Bu Susanti agar pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik, tapi juga proses pendidikan si dosen ini juga bisa berjalan secara berbarengan. Oke, iya, makasih Rizal. Ya, jadi untuk dosen kita tuh ada yang izin belajar dan ada yang tugas belajar ya. Kalau yang izin belajar itu kan dia berarti masih bisa mengajar ya. Jadi karena kerjasama kan dengan ULM, nah otomatis berarti kan harusnya ketika dia mengambil kesempatan ini,
izin belajar artinya dia aware bahwa dia harus membagi konsentrasinya antara ngajar Dan belajar. dengan belajar gitu ya. Artinya ada 2 kewajiban gitu karena memang itu izinnya. Sementara yang satu kan dia tugas belajar ya. Tugas belajar artinya dia full untuk keluar. Jadi syaratnya memang itu karena saya dulu juga tugas belajar ya ketika studi saya. Bahkan ketika saya masuk kebetulan dulu direktur saya itu Prof. Ibrahim Bafadal di UM, beliau manajemen pendidikan. Jadi kalau saya ngelihat saya nongol aja di lobi, Susan ngapain ke sini? Kamu nggak boleh ke kantor, nggak boleh kerja. Karena pengalaman dia, kalau ada dosen, ya dosen-dosen dia dulu, kalau dosennya itu sambil ngajar, sambil kerja, itu lulusnya lama. Jadi beliau nggak mau stafnya beliau itu lulusnya lama. S3 3 tahun beres, gitu ya. Karena dulu beasiswa kami pun juga 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun, kami harus bayar sendiri. Lebih lagi dari 4 tahun, kami harus balikin uang. Jadi ada ininya gitu ya. Jadi itu kalau ngelihat aja itu udah disuruh balik gitu ya kebetulan. Nah, kenapa kemarin akhirnya oke gitu ya di approve, disetujui gitu yang tugas belajar. Padahal kita mungkin kondisi SDM-nya kurang. Karena itu kita pingin punya SDM yang lebih bagus ya. Artinya kalau dia udah upgrade ilmunya kan lebih bagus ya. Dan kalau misal nggak sekarang, nanti juga akan harus dilepas toh, gitu ya. Jadi the sooner the better gitu ya. Cepat, terus kita bebaskan dia dari semua tugas untuk mengajar supaya apa? Supaya cepat lulus. Mudah-mudahan sih bisa cepat lulus karena tanpa gangguan gitu ya. Nah, kecuali ini yang mungkin izin belajar. Nah, karena memang izinnya adalah izin belajar ya, maka konsekuensinya adalah tapi ini pun kita maklumi. Artinya kalau misal ternyata dia di beberapa kegiatan, di beberapa tugas tidak bisa memenuhi, kita siap untuk take over. Gitu ya, ada yang menghandle lah gitu ya. Kita kan ada dosen baru sekarang ya, dari P3K ada Pak Komario, dengar-dengar juga akan ada tambahan lagi 1 P3K kita gitu ya. Kemudian ada dosen luar biasa juga ya, ada Bu Eka, ada Pak Iqbal. Nah, nanti mungkin untuk men-take over itu, kalau misalnya memang dari dosennya ada aduh Bu saya overwhelmed gitu ya, kewalahan gitu, harus mengajar berapa mata kuliah dan lain sebagainya, kan kita bisa cari solusi gitu kayak gimana. Yang penting mahasiswa ini bisa terlayani. Itu satu kalau dari segi waktu ya, bisa ya. Kemudian kedua dari segi mutu. Ini juga jadi concern gitu ya, jadi dari mutu pembelajaran. Kan kita itu harus walk the talk ya. Walk the talk tuh gini, saya ngajar evaluasi pembelajaran, saya ngajar pengembangan sistem pengelolaan. Saya bilang bahwa bisa kurikulum merdeka lah. Pembelajaran berdiferensiasi. Saya berteori tentang itu, tapi pembelajaran saya nggak berdiferensiasi. Itu susah ya. Mungkin bisa juga bilang, ibu belum pembelajaran berdiferensiasi. Itu susah gitu ya. Tapi tuh saya tuh pingin tuh walk the talk gitu. Kalau misalnya kita bilang bahwa penggunaan media untuk pembelajaran itu optimal, ya dosennya pun ketika ngomong itu ngajar tuh harus pakai media gitu. Artinya selama ini kalau saya pribadi ngerasa bahwa saya belum walk the talk. Nah, saya pingin ngajar itu kayak gitu. Ketika saya ngajar sesuatu, karena Tekpen itu kan belajar tentang cara ngajarin, gitu kan. Jadi cara kita ngajarin itu akan jadi cerminan kayak gimana gitu sebetulnya apa yang kita omongin itu dipraktekkan gitu kan ya. Jadi mungkin ini perlu ada evaluasi. Nah, kalau saya lihat kan memang di prodi ini setiap tahun tuh ada ya. Bahkan dari fakultas itu kan ada ya. Evaluasi audit mutu, audit mutu internal AMI itu. Kemarin baru sebelum ke setelah balik dari Solo ini kita diauditkan, itu hampir sama persiapan untuk akreditasi, tapi tentang mutu pembelajarannya. Jadi kita ditanya dan kita ketahuan nih ada yang bolong-bolong Riza. Roadmap penelitian belum ada, tapi untuk akreditasi juga nanti kita harus penuhi. Terus panduan untuk pemanfaatan hasil penelitian untuk pembelajaran. Itu masih belum ada juga kita. Artinya ada PR gitu. Nah, ini mungkin pelan-pelan harus diperbaiki. Jadi setiap tahun itu kita harus make sure bahwa itu masuk gitu ya, evaluasi, audit gitu ya, evaluasi jadi refleksi untuk pembelajaran, review kurikulum. Misalkan kalau kita ingin pakai project kayak dulu yang mata kuliah saya yang gitu TIK ya, yang TIK pembelajaran atau yang pengembangan sistem dan evaluasi kan digabungin. Berarti kan kayak gimana nih konsekuensinya? 2 orang dosen apakah harus kerjasama, modulnya harus kayak gimana, RPM-nya harus duduk bareng gitu. Terus nanti tahun depan kita refleksiin lagi, kita perbaikin lagi. Di perguruan tinggi ini menurut saya tuh udah dari dulu tuh udah merdeka. Beda dengan di pendidikan dasar dan menengah. Sekarang baru merdeka tuh mereka tuh sekarang nggak diatur gitu ya kompetensi yang harus dicapai. Kalau di perguruan tinggi kan dari dulu yang merumuskan kompetensinya prodi sendiri.
memang ada asosiasi, tapi fleksibilitasnya Tetap kewenangannya diproduksi. tetap di prodi. Artinya sebetulnya kalau karakteristik kita memang seperti ini, kita bisa leluasa gitu untuk merubahnya tanpa harus nunggu izin dari fakultas, nunggu izin dari apa gitu, karena kita yang punya authority-nya, kita yang punya kewenangannya. Beda memang di pendidikan dasar dan menengah. Nah, jadi ini sebetulnya hal yang perlu juga kami perhatikan. Mungkin juga butuh dukungan Hima.